pendidikan kita nggak baik-baik saja sih sekarang. Pelaksana teknisnya, gurunya, sekolahnya, terus juga pemerintahnya, itu memang benar-benar harus banyak dibenahi sih Kak. Paradoksnya justru SMK yang menghasilkan pengangguran yang paling tinggi. Apa kabar semua kawan muda? Balik lagi, kali ini ada bintang tamu yang spesial pastinya. Dan kali ini akan ngebahas soal pendidikan dan sudut pandang anak muda nih soal pendidikan itu sendiri. Kita udah ada kedatangan Kang Gilang Gustiawan. Halo. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Gak apa-apa ya, saya panggilnya Kang. Oh, Kang ya. Oke. Kan dari Sunda ceritanya. Salah, dari Bandung. Oke. Ya, oke. Gue jelasin dulu nih sedikit soal Kang Gilang nih ya. Kang Gilang ini dulunya kuliah di Universitas Siliwangi, jurusan ekonomi, betul? Betul sekali. Terus dia sebagai presiden mahasiswa saat itu, aktivis yang luar biasa, aktifnya di BEM. BEM ya? Yep. Oh iya, di BEM. Terus habis itu founder Yayasan Pojok Rakyat Nusantara yang itu udah berdiri dari tahun 2018 ya? 2018. Keren banget, anak muda zaman sekarang tuh aktif-aktif banget pokoknya. Salah satunya Kang Gilang ini sendiri. Terus sekarang bekerja di Infinity Education Center, betul? Banget. Sebagai? Kebetulan gue seorang guru. Gue udah jadi guru tuh dari tahun kemarin sebenarnya. Oh, baru tahun kemarin. Baru tahun kemarin. Kebetulan untuk pengalaman jadi guru gue ada di 2 tempat. Yang pertama itu di SMK Insan Teratai, itu di Kabupaten Tangerang, di Kota Bumi. Itu gue sebagai guru di SMK, ngajar tentang ekonomi dan juga pemasaran sih. Pemasaran. Kebetulan di SMK juga di jurusan itu. Dan selanjutnya dari Juli sampai sekarang itu gue di Infinity Education Center sebagai guru juga. Seperti itu. Infinity Education Center. Yap. Itu guru apa? Untuk gurunya sebenarnya guru special needs children. Jadi guru anak berkebutuhan khusus seperti itu Kak. Oke. Keren banget. Lumayan lah. Iya dong, keren. Ini masih muda loh guys. Iya, kawan muda ini masih muda banget. Udah jadi guru di mana-mana. Dan jarang yang gue lihat tuh anak muda mau menjadi guru ya. Sorry banget nih, sorry to say gitu. Oke, kenapa mau jadi guru? Saya penasaran. Oke, pertama mungkin tadi udah disebutin juga. Di masa kuliah gue juga punya yayasan yang namanya Yayasan Pojok Rakyat Nusantara. Sebenarnya basic dari Pojok Rakyat itu memang bergerak di ranah pendidikan. Bergerak di ranah pendidikan mulai dari 2018. Dan memang sempat beberapa kali juga gue concern untuk membahas tentang isu-isu pendidikan. That's why gue sendiri tuh benar-benar tertarik banget sama dunia pendidikan. Alhasil setelah gue selepas kuliah, gue mencoba untuk menjadi profesi guru lah, seperti itu di SMK Insan Teratai. Dan kebetulan gue juga fun fact-nya itu suka anak kecil. Oh serius? Gue suka anak kecil. Makanya kenapa gue sekarang di Infinity Education Center, karena memang notabene mayoritas itu anak kecil semua. Dan gue suka sih seperti itu. Jadi walaupun mungkin berpikirnya sekolah berkebutuhan khusus gitu, tapi karena gue suka anak kecil, jadi gue enjoy aja di situ. Itulah kenapa gue tertarik sama dunia pendidikan. Banyak keresahan juga di sana sih sebenarnya. Kan tadi lu sempat ngebahas ya soal Infinity Education Center itu adalah special children. Why gitu, kayak kenapa lu harus menjadi guru di spesial gitu? Maksudnya anak-anak yang berkebutuhan khusus, sedangkan itu membutuhkan kesabaran yang berpuluh-puluh kali lipat. Kalau menurut gue ya. Memang lu suka anak kecil gitu, tapi apakah lu bisa sesabar itu ngadepin anak-anak itu? Oke. Mungkin kalau misalnya bicara sabar, tentunya terkadang kita punya punya batasannya. Dan kadang hari-hari kita tuh nggak semuanya baik. Iya betul. Iya kan, setiap hari kita baik gitu. Tapi kadang-kadang kita memaklumi gitu apa yang memang mereka lakukan. Kita lebih ke memaklumi. Seperti itu. That's why ya gue masih sabar dan enjoy sih buat ngejalaninnya. Terus kenapa nggak ke anak-anak yang biasa aja? Kenapa harus ke anak berkebutuhan khusus? Apakah ada alasan lain untuk lu masuk ke dalam situ? Karena kalau misalkan gue sekarang membahas kenapa nggak ke anak yang lainnya gitu, kenapa harus kebutuhan khusus?
Karena menurut gue itu nggak masalah sih. Gue nggak mau anak berkebutuhan khusus dan anak yang normal pada umumnya atau sekolah-sekolah konvensional lainnya itu menjadi dua segmen yang beda gitu loh. Oke. Gue nggak mau membedakan itu. That's why yang penting masih dalam ranah pendidikan, gue masih tetap bisa nge-build seseorang atau anak. Gue bakal tekunin itu sih, seperti itu. Luar biasa ya, hati Anda mulia sekali ya, pahlawan ya. tanpa tanda jasa banget ya. Luar biasa. Pandangan lu sendiri nih terhadap pendidikan kita di Indonesia saat ini, itu bagaimana? Oke, waduh, bicara pendidikan sebenarnya ini cukup kompleks, rumit juga karena banyak pihak yang memang akan terlibat tentunya. Pasti. Pihak eksekutif, pihak legislatif, terus juga pelaksana teknisnya, sekolahnya, guru-gurunya, itu banyak banget dong. Ya kan yang bakal terlibat itu. Dan menurut gue sekarang ini ya, gue ngambil beberapa contoh itu di sekolah gue sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya bicara tentang kesejahteraan guru, berbicara tentang sistem pendidikan yang baik, itu cukup perlu kita perbaiki bareng-bareng sih, Kak. Karena kenapa? Karena nyatanya permasalahan di kita di dunia pendidikan itu ya, mungkin di sini gue bakal ngasih standar di mana pendidikan yang baik outputnya itu adalah bakal mencetak orang-orang yang nantinya mudah mendapatkan pekerjaan gitu. Karena kita tolak ukur pendidikan itu harus yang terukur gitu, ada angkanya ya. Gue bakal ngambil di sini pengangguran, kayak gitu loh. Sekarang kalau misalkan tingkat pengangguran masih tinggi dan ternyata 9% dari tingkat pengangguran itu dihasilkan oleh siswa SMK, itu tentu sangat miris sekali kan ya. Sangat miris sekali. Nyatanya stigma kita kan mengatakan bahwasannya SMK itu sekolah yang memang ya penjurusan gitu. Di sana juga prakteknya lebih banyak dibanding teori untuk muatannya. Akan tetapi ternyata paradoksnya justru SMK yang menghasilkan pengangguran yang paling tinggi. Oke, di situ pun sudah bisa terrepresentatifkan bahwasannya pendidikan kita nggak baik-baik saja sih sekarang. Saat ini ya. Saat ini banyak dari pelaksana teknisnya, gurunya, sekolahnya, terus juga pemerintahnya, itu memang benar-benar banyak dibenahi sih, Kak. Yang lu lihat sendiri, tadi kan lu sempat bilang ya kesejahteraan gurunya, terus nantinya menghasilkan anak-anak yang diinginkan dari guru dong pastinya untuk bisa bekerja. Itu goals kalian gitu sebagai guru mungkin ya. Nah, di Indonesia ini menurut lu kesejahteraan guru sendiri apakah sudah disorot dengan baik atau minim? Beberapa kali gue sebenarnya membahas ini perihal masalah gaji guru honorer kan, pasti bakal menjadi masalah tahunan. Betul. Selalu diangkat di Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Terus juga 1 Mei pasti bakal selalu dibahas itu. Perihal masalah guru honorer ini. Dan menurut gua ini hanya selalu menjadi bahasan tahunan aja sih, yang memang tidak pernah dianggap serius gitu sama pemerintah menurut gua ya. Menurut gua, karena kalau misalnya memang ini menjadi concern mereka, yang pertama mungkin nantinya APBD harusnya nggak cuma 20% dari APBN gitu loh. APBN untuk pendidikan itu kan 20%. Ya kan dari APBN. Kalau misalnya pemerintah concern dan juga ingin ada perbaikan di dunia pendidikan, termasuk guru-gurunya, itu bisa dinaikin presentasi dari APBN. Itu yang pertama. Yang kedua, soal gaji guru honorer itu emang benar-benar miris banget sih, Kak. Miris banget, ditambah dia punya biasanya ya punya tanggung jawab yang lebih gitu loh. Kadang-kadang jadi tanggung jawab sama hasil yang dia dapat tuh kadang-kadang nggak sesuai. Tidak sesuai. Oke, tadi lu sempat ngebahas pengangguran paling tinggi adalah dari SMK. Menurut lo sendiri, apakah itu faktor dari anaknya sendiri atau memang lapangan pekerjaan di Indonesia pun yang malah sedikit? Kita bahas dari faktor anak dulu tadi ya. Faktor anak, gue nggak sepakat sih kalau misalkan masyarakat menjadi menjadi objek
bahwa masyarakat menjadi objek sebuah kesalahan gitu loh. Gue nggak sepakat itu. Yang gue tekenin adalah ini ada apa nih di sistem pendidikannya? Apakah sistem pendidikan yang kita buat ini tidak sesuai dengan dunia pekerjaan? Alhasil kompetensi yang memang dihasilkan, outputnya ini si anak-anaknya ini tidak sesuai, alhasil terjadilah pengangguran, atau pekerjaan yang memang sekarang ini disebarkan, lowongan-lowongan yang ada ini terlalu tinggi gitu kualifikasinya. Itu yang benar-benar harus jadi bahan pertanyaan banget sih. Karena kalau misalkan masyarakat yang salah, nggak bisa, masyarakat disalahkan itu nggak bisa. Kayak gitu. Oke, kalau memang misalnya sesuai dengan yang lu bilang ya, pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualifikasinya gitu ya, berarti SMK sendiri yang menjanjikan adalah penjurusan gitu kan ya. Penjurusan kan berarti harusnya sudah mulai terjurus dong. Dia akan bekerja sebagai apa nantinya. Harusnya dia sudah mempunyai lapangan pekerjaan sendiri dengan kejurusannya itu. Kalau memang misalnya kualifikasinya tidak sesuai, ya untuk apa ada SMK? Kenapa tidak ada SMA biasa saja? Oke. Ini ada sedikit fakta unik sih sebenarnya. Oke. Gue udah nyebutin nama SMK gue lagi tadi. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai-santai. Buat apa ya? Bahan pertimbangan mereka. Oh oke, sebenarnya kita salah nih. Karena gue pas ngajar di sana itu gue bakal ngasih ke murid gue how to build business. Gimana caranya lu jadi pebisnis, gimana caranya lu ngebangun bisnis. Oke. Ternyata itu nggak masuk. Dan kakak tahu mereka magangnya di mana? Jurusan ekonomi dan pemasaran daring, mereka magangnya di bank. Magangnya di bank sebagai CS, sebagai teller. Oke. Kira-kira gimana? Udah aneh banget gak sih? Itu gak cuma aneh. Mohon maaf, Akang Gilang sendiri pun aneh nih. Dari sarjana ekonomi pindah ke pendidikan nih jadi guru. Itu aja udah tanda tanya sih sebenarnya buat gue ya. Bener dong. Iya kan? Tapi apakah maksudnya kalau menurut gue sendiri ya mungkin ya, title kita di belakang gitu mungkin bukan menjadi satu patokan untuk menjadi pekerjaan kita akan jadi itu mungkin ya. Apa bagaimana menurut Kang Gilang nih? Menurut gue kuliah itu bukan bicara title sih. Gue pernah ngediskusin ini dan gue mendapatkan kesimpulan bahwasanya kita kuliah dan mendapatkan gelar. Kuliah itu hanya sebagai penyempurna pemikiran kita aja. Oke, betul. Kuliah itu penyempurna pemikiran kita aja. Kerasa dong pasti sebelum kuliah kita dalam menanggapi sebuah objek tuh atau masalah kayak susah banget. Tapi ketika kuliah ada objek, ada masalah A, itu kita bisa mengkritisinya, tahu lebih dalam kayak gitu loh. Makanya gue menyimpulkan bukan soal title-nya sih, kuliah cuman untuk sebagai penyempurna pemikiran kita aja. Oke. Menurut lu sendiri yang urgent yang perlu dibenahin pendidikan kita di Indonesia ini apa? Waduh. Banyak banget. Udah kayak mau mengkritik sesuatu ya. Banyak banget. Jangan takut. Oke, yang pertama sih soal masalah apa ya? Dari gurunya terlebih dahulu deh. Soal dari gurunya dulu. Karena guru ini sebagai orang yang memang bersentuhan langsung dengan murid, orang yang harusnya bisa mendeliver semua materi dengan baik, sehingga murid bisa mencerna dengan baik. Makanya gue pertama concern ke gurunya dulu, ke pengajarnya terlebih dahulu gitu, si pendidiknya terlebih dahulu. Karena menurut gue kita mungkin kakak sepakat atau tidak, pilot itu bisa jadi guru tapi guru nggak bisa jadi pilot. Iya, betul. Sepakat. That's why kualifikasi seorang guru tuh sekarang sangat rendah sekali. Guru itu nggak bisa jadi pilot, tapi pilot tuh bisa jadi guru. Kalau tahu how to ngajarnya, ya kan? Tapi guru nggak bisa. Kualifikasi guru tuh harus ditingkatkan. Karena kita nggak mau pengajar ini masih menggunakan metode konvensional. Mohon maaf, guru-guru yang sudah sedikit berumur itu kan masih menggunakan konsep-konsep konvensional kayak halo semuanya, hari ini materi A
A adalah bla 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 bla, B adalah bla 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 bla. Itu konvensional banget dan menurut gue udah nggak masuk sih. Untuk zaman sekarang. Benar banget. Karena kita harus punya metode lain yang lebih sederhana sehingga murid-murid kita tuh bisa lebih mudah paham. Itu pertama guru. Terus juga soal fasilitas pendidikannya sih. Fasilitas pendidikan ini bakal terafiliasi sama dana APBN buat pendidikan. 20% tuh menurut gue bukan komitmen besar dari pemerintah untuk kita sih 20% tuh. Karena 20% contoh, jika APBN Indonesia ini 100.000 rupiah, kalau 20%-nya ya 20.000. Tapi kalau misalkan APBN Indonesia ini 80.000 pada tahun sekian, tetap 20% kan? Dan bakal berkurang gitu mengikuti APBN yang ada. Makanya harus ada komitmen tinggi untuk APBN itu agar nantinya fasilitas sekolah bisa terbaiki. Terus juga jamin pemerintah tuh bisa menjamin bahwa semua masyarakat bisa dengan mendapatkan pendidikan yang layak. Itu sih benar-benar 2 poin yang menurut gue harus benar-benar diperbaikin karena itu core intinya dari pendidikan. Kalau lu sendiri melihat tentang Merdeka Belajar, pernah dengar? Pernah dong. Merdeka Belajar, pendapat lu gimana? Merdeka Belajar yang diharapkan dari konsep Merdeka Belajar adalah mereka, murid ataupun mahasiswa bisa mempelajari suatu hal yang memang yang tidak dia tekuni sekarang. Jadi dia bebas untuk mengikuti mata pelajaran yang dia mau gitu. Dari konsep itu sebenarnya harusnya bakal muncul tanda tanya. Kenapa mereka mau mempelajari suatu hal yang sebenarnya bukan concern mereka? Apakah mereka salah jurusan? Kan karena pemerintah tuh pengen ada yang kampus Merdeka Belajar agar mahasiswa atau siswa bisa mempelajari hal yang memang ia suka. Lantas yang sekarang dia jalanin memang gak suka mereka. Itu paradoks banget kan? Iya. Itu harus dikritisi. Berarti selama ini sistem pendidikan kita, sistem berjenjang kita, itu tuh tidak memfasilitasi kita untuk menemukan apa yang sebenarnya kita mau. Betul. Makanya ada Merdeka Belajar. Seperti itu. Dan untuk masalah teknisnya banyak sih pasti. Administratif guru, saya pasti itu. Guru-guru pasti pada ngeluh Merdeka Belajar, administrasinya susah, ribet. Terus juga bagi saya Merdeka Belajar tuh hanya mengurangi para ahli aja sih. Karena mereka dibebasin untuk belajar apapun itu. Tapi menurut gue ya itu buruk juga ketika kita membutuhkan seorang ahli di bidang A, di bidang B, tapi mereka tidak fokus dalam satu hal bidang gitu loh. Nah kalau lo sendiri nih melihat program pembangunan sekolah unggul dan terintegrasi di setiap kabupaten dan ada juga yang merenovasi sekolah yang membutuhkan, itu menurut lo gimana? Apakah efektif? Menurut gue efektif sih. Karena itu merupakan salah satu jawaban gue kan perihal masalah fasilitas sekolah. Kalau misalkan ada renovasi yang memang digencarkan oleh pemerintah, nantinya menurut gue itu bagus sih. Karena bagi gue fasilitas itu penting banget. Fasilitas itu kan merupakan salah satu tools bahan pembelajaran mereka kan ya. Kalau misalkan di sekolah A itu kekurangan sesuatu hal yang tidak ada di sekolah tersebut, alhasil ya mereka kurang aja gitu dalam belajar. Dan menurut gue ketika kita bermimpi di tempat yang baik tuh, ya mimpi itu akan baik juga sih. Makanya anak-anak tuh jadi bisa lebih bermimpi yang baik itu di tempat yang layak juga, sekolah yang layak. Makanya renovasi, terus juga integrasi mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, itu benar-benar harus banget sih. Ini dari gue sendiri sih, gue tuh penasaran karena kan dulu tuh sempat ada ya program sekolah harus wajib 9 tahun itu, masih inget gak? Ini gue kan pernah ya ke pedalaman gitu. Dan banyak banget anak yang gak sekolah. Menurut maksudnya gue penasaran dong, kok gak sekolah gitu. Saya nanya ke orang tuanya. Jawabannya? Gak ada uang. Menurut lo sendiri tuh bagaimana itu? Apakah itu hanya berlaku di kota-kota besar? Atau
Iya, hanya tertentu atau memang masyarakat juga yang males sebenarnya, misalnya orang tuanya gitu. Kan itu agak berdampak juga dong pastinya untuk Indonesia ini, ya kan? Nah, menurut lo itu gimana? Oke. Ya sekarang gini, udah jelas di pembukaan undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa lah ya. Ya. Itu mencerdaskan kehidupan bangsa tuh artinya menjamin semua masyarakat tuh mendapatkan haknya ya, pendidikan. Dan sekarang sangat miris kalau misalkan ada golongan masyarakat tertentu yang memang tidak bisa mensekolahkan anaknya karena ada keterbatasan ekonomi itu. Nah itu harus menjadi PR banget sih, karena itu bakal jadi masalah apa ya? Itu masalah utama kayaknya. Iya. Masalah utama kan? Masalah utama orang kenapa nggak bisa nyekolahin anaknya. That's why APBN balik lagi ya harus naik. Terus juga sekarang banyak komersialisasi pendidikan. Nah kan di tingkatan universitas juga udah banyak komersialisasi pendidikan, peningkatan UKT. Terus juga sekarang banyak tetek bengeknya untuk masuk sekolah. Itu benar-benar harus dibahas serius sih oleh pemerintah. Oke. Terus soal biaya itu sendiri, berarti menurut lu yang harus diperbaiki adalah balik lagi ke APBN itu? Sebenarnya kalau misalnya bicara APBN itu kan fiskal ya, nanti nyangkut lagi ke ekonomi, kondisi ekonomi negara. Oke. Ya kan? Iya betul. Terus itu bakal panjang banget, panjang banget. Cara bicara fiskal gitu kan. Itu sih emang kesana sih larinya. Apa mungkin ini kali ya, kurang apa sih namanya, kurang terjangkau kali ya kalau di daerah-daerah itu. Waduh, kalau misalnya sekarang kurang terjangkau deh. Akses kira-kira pembangunan di sekarang ini jalan dan sebagainya kayaknya udah lumayan inilah ya, udah lumayan bagus gitu loh, sehingga untuk akses dan jarak moda transportasi juga sekarang udah lumayan ini kan. Tapi sorry, masih banyak banget loh yang viral. Banyak yang mereka harus ke sekolah nyebrangin itu apa, pakai rakit itu apa ya kan, sungai gitu yang harus mereka lewatin jembatan yang udah roboh. Nah itu kan sebenarnya itu juga harus jadi sebagai sorotan gak sih? Itu miris lah pastinya. Masa harus diviralkan dulu apapun itu baru oh ya itu ada gitu lah. Selama ini emang di daerah situ tidak ada pemerintahan atau gimana? Benar. Ya dong. Kenapa menurut lo tuh kenapa bisa tidak sampai gitu sampai sana gitu? Itu kembali lagi fungsi pemerintahan sebagai pengawasan sih. Fungsi pemerintahan sebagai pengawasan. Ya otonomi daerah udah jelas. Berarti pemerintah daerah ini harus lebih detail, harus lebih peka lagi terhadap daerahnya masing-masing. Dan tahu prioritas dana, prioritas pengembangan RKPD, rancangan kegiatan pemerintah daerah itu benar-benar harus difokuskan di pendidikan. Seperti itu, sehingga nggak ada lagi alasan kenapa nggak sekolah karena uang, karena akses, bahkan akses. Dan kita membuat jalan pun bukan cuman agar anak ini bisa mudah ke sekolah, tapi di situ ada kegiatan ekonomi yang berjalan juga kalau misalkan jalan dibangun ya kan. Benar, betul. Jadi itu benar-benar harus jadi fokus banget sih. Dan dari dulu sampai sekarang sebenarnya gue masih optimis Indonesia bisa. Cuman dengan catatan-catatan tertentu gitu loh. Karena kalau misalkan bicara tentang 2045 emas itu kan karena usia produktif itu bakal lebih mendominasi daripada usia non produktif. Iya. Range umurnya itu 15 sampai 64 usia produktif. Ini bakal jadi bumerang buat kita kalau misalkan kita nggak concern ke sana. Bumerangnya yang gimana? Ketika usia produktif itu lebih mendominasi dibanding usia non produktif, tapi kita tidak memaksimalkannya tadi di dunia pendidikan dan sebagainya, justru yang ada pengangguran nambah banyak. Karena itu tuh usia-usia yang memang masuk ke kategori pencari kerja. Iya betul. Iya kan. Betul. Pengangguran bakal banyak. Kalau misalnya pengangguran makin banyak, gini rasio kita makin jauh. Ketimpangan antara si kaya dan si miskin makin jauh. Iya. Menurut lo terus gimana dong kita mewujudkan itu? Waduh, ini
Harusnya yang mikir kayak gini tuh presiden. Harusnya presiden ya. Loh, ini percuma bayar pajak. Percuma gitu loh. Kan gue pengen tahu nih, menurut elunya sendiri, dari pandangan elunya sendiri tuh gimana caranya untuk mewujudkan itu gitu loh. Oke. Kuncinya sih ada di pendidikan. Karena pendidikan itu bukan cuman wajib belajar 9 tahun, bukan cuman masuk ke kelas, bukan cuman sekedar mendengarkan penjelasan guru. Tapi pendidikan di sini adalah bagaimana anak muda kita nanti tuh bisa lebih kritis dalam suatu keadaan, bisa lebih punya pemikiran inovatif lain ke depannya. Itulah pentingnya pendidikan menurut gue sih, karena bukan cuma sekedar sekolah, tapi dengan sistem pendidikan yang bobrok juga gitu. Jadi gue masih ada rasa optimis untuk 2045 itu. Semoga barengi dengan pihak-pihak eksekutif, legislatif, tenaga pengajar, sekolah, lingkungan orang tua, banyak banget itu aspeknya sih. Ya, menurut lu dengan era digital sekarang ini kan bisa ya dimanfaatkan untuk perkembangan ekonomi dalam ekonomi digital kita untuk bersaing gitu di lapangan pekerjaan itu sendiri, iya kan? Dan di situ juga harusnya bisa dimanfaatkan oleh generasi muda ini yang akan menjadi Indonesia Emas 2045 ini harusnya ya. Balik lagi ke yang lo bilang, dari kualitas anak mudanya juga harus bisa mempunyai inovatif ya kan. Nah menurut lo saran sendiri, aduh agak ini ya udah kayak di kotak saran nih gue, kotak kritik dan saran kepada calon-calon presiden dan wakil presiden 2024 ini terhadap pendidikan itu sendiri di Indonesia. Oke. Kalau misalnya bicara tentang saran ya, besar harapan kita sebenarnya anak muda tentunya yang mempunyai kreativitas yang tinggi. Anak muda sekarang ya jujur ya banyak kreativitasnya gitu. Betul. Kreativitasnya tinggi, inovasinya tinggi. Cuman kadang-kadang kita miris dengan fakta-fakta di lapangan yang ada. Bagaimana banyak masyarakat yang masih belum mendapatkan pendidikan yang layak. Iya. Jelas. Banyak akses, bahkan orang mau sekolah pun kayak susah banget gitu loh aksesnya. Terus juga perihal masalah sistem pendidikan. Tolong dong itu para pendidik tuh jadi fokus kalian juga. Oke. Bukan hanya fisik bangunannya loh, tapi juga si pendidiknya ini harus benar-benar jadi fokus kalian juga. Tingkatin kualifikasi dari seorang guru ini. Karena ketika pencetaknya pun terkualifikasi, yang dicetaknya pun pasti akan terkualifikasi gitu loh. Banyak banget PR di gurunya juga. Terus juga guru honorer lah ya udah jelas. Mulai dari kesejahteraan dan juga keamanan. Guru itu harus terjamin juga tau. Terjaminnya dalam artian sekarang nih banyak kayak guru cuman ngingetin muridnya dilaporin, ngebentak muridnya dilaporin gitu kan. Ya kan? Iya sih, lagi banyak viral kayak gitu ya. Ya, itu juga harus, mungkin pemerintah nantinya membuat peraturan gitu perihal masalah hak dan kewajiban guru juga. Kayak gitu loh. Jadi mulai dari gurunya, sekolahnya, moda transportasi itu aliran dananya juga benar-benar jadi difokusin. Kayak gitu loh. Itu bakal benar-benar jadi harapan kita sih, karena 2045 sebenarnya akan menjadi sekedar angka doang sih, dan pencapaian yang terlalu utopis kalau misalnya kita nggak terlalu fokus di pendidikan. Nggak akan ada itu usia produktif dan sebagainya, tetek bengeknya, bullshit lah itu. Ya bullshit ya. Iya sih, bener sih, gue suka nih kalau yang belak-belakan kayak gini. Bullshit banget. 2045 produktif harus lah, kita doakan saja. Semoga ya, kita kan gak ada yang tahu ya. Optimis, balik lagi dong, kita harus optimis ya. Oke, gue pengen tahu sedikit nih pandangan lu tentang budaya. Oke. Saat ini kan lagi banyak ya budaya asing yang masuk ke Indonesia. Waduh, udah tahu nih kemana nih. Udah tahu dong pastinya ke yang mana nih, budaya asing yang mana. Yang jelas tuh yang K-pop itu. Memang mereka memberikan dampak yang positifnya luar biasa sih. Untuk misalnya kayak yang gue lihat ya, yang banyak ramai diviralkan tuh misalnya mereka menggalang dana itu paling besar loh. Untuk kayak Palestina atau dan yang lain-lain. Tapi menurut lu sendiri dengan
kedatangan budaya asing ke Indonesia ini apakah dapat menggeser budaya kita ini sendiri? Oke. Menurut gue itu bisa iya, bisa tidak. Tapi gue optimis itu tidak akan menggeser sih, karena gini, seseorang mengagumi sebuah objek atau suatu hal itu pasti ada alasannya. Alhasil mereka punya militansi yang kuat terhadap apa yang mereka kagumi gitu loh. Itu soal daya tarik aja sih. Menurut gue permasalahannya di daya tarik. Itu budaya kita tidak akan tergeser kalau misalnya punya daya tarik tersendiri di anak mudanya. K-pop atau budaya dari Korea atau budaya Barat itu mempunyai daya tarik tersendiri gitu bagi anak muda ini, sehingga mereka militan terhadap hal itu. Nah, gimana caranya? Sekarang kita jangan pikir ini bakal kegeser kan ya budaya kita ya. Tapi mikirnya gimana caranya budaya kita tuh punya ketertarikan, membuat anak muda ini tertarik juga sama budaya ini. Iya, setuju sih. Itu harus benar-benar didiskusiin sih. Apa yang bakal membuat mereka tertarik dengan budaya kita ini? Betul, mungkin mereka mikirnya kayak monoton kali ya budaya kita ini, tidak ada sesuatu kreativitas yang lebih mungkin kali ya. Siapa yang kepikiran mainin wayang pakai kulit? Iya juga sih. Itu kreativitas itu gede banget. Siapa yang kepikiran? Oke. Nah, jadi yang kita ambil apa dari budaya asing itu sendiri menurut lo? Dari budaya asing kita ambil adalah bagaimana mereka bisa menarik perhatian anak muda. Itu cerdas banget sih. Kayak bagaimana caranya budaya kita juga bisa mengikuti cara dari ya Korea, bagaimana dia bisa menarik para fans dari Indonesia kayak gitu loh, entah dengan personal branding personilnya. Nah, kita juga otomatis budaya harus punya personal brandingnya juga. Gimana caranya si pemuda ini bisa tarik lagi ke budaya ini. Iya, betul. Gitu. Jadi artinya kan kita harus lebih kreatif lagi dalam mengemas seni budaya Indonesia ini sendiri supaya bisa menarik warga atau masyarakat Indonesia sendiri, malah lebih tergila-gilanya sama budaya Indonesia, jangan budaya asing ya. Banyak juga kan sekarang kayak musik-musik EDM tuh ada campuran dari alat musik. Oh iya bener. Iya. Tradisional. Dan itu masuk loh. Betul. Bird Genius masuk. Terus juga Alfie Rev. Itu dia selalu ngebawa budaya EDM, yaitu budaya Barat. Betul. Dan dicampur dengan musik-musik tradisional, dan itu masuk di anak muda. Iya sih, dan gue juga pernah lihat itu apa kayak mereka bikin lagu itu terus mereka menari tradisional. Ya kan itu sebenarnya sudah dikemas dengan baik ya. Akulturasi. Oke, balik lagi. Mimpi, asik. Mimpi, kebanyakan mimpi nih kayaknya. Mimpi adalah kunci. Oke, boleh banget tuh Kang Gilang. Terakhir nih, apa mimpi Kang Gilang sendiri untuk Indonesia maju? Oke, untuk Indonesia maju, di sini namanya mimpi ya. Kalau misalkan kata Albert Einstein sih, mimpi itu bisa ngalahin ilmu pengetahuan gitu loh. Mimpi ini berat banget dan bagus banget kalau misalnya kita memimpi. Usia produktif lebih banyak tuh kita lebih kreatif dalam hal ya bermain sosial media, internet, benar-benar memanfaatkan. Dimana di 2045 kita melihat bahwa semua golongan masyarakat tuh bersekolah. Nggak ada yang sekolah harus ngelewatin sungai lagi dan sebagainya. Gue pengen ngeliat bahwa di 2045 tuh guru-guru honorer atau guru-guru ya guru lah semuanya, pendidik sudah punya sertifikasi, terus juga sudah punya pendapatan yang memang cukup untuk sehari-harinya dan bahkan bisa menghidupi keluarganya. Gue pengen ngelihat bahwa di 2045 APBN kita untuk pendidikan ini meningkat. Gue pengen ngelihat di 2045 ini tuh sistem pendidikan kita terintegrasi dengan baik, mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Gue pengen ngelihat di 2045 itu rukun lah ya, nggak ada isu-isu horizontal. Itu sih pengen banget tuh nggak ada isu-isu horizontal tuh, isu-isu budaya, agama dan sebagainya, karena itu basi banget. Banyak juga ternyata ya, banyak banget mimpi. Namanya juga mimpi ya, mimpilah setinggi-tingginya, bisa melebihi pengetahuan kata Albert Einstein kan. Benar. Oke, kalau dari gue sendiri, gue menyimpulkan ya untuk pandangan
lu terhadap Indonesia serta kritik, saran, dan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, kalau dari gue sendiri tuh lebih ke kurang terjangkau ya. Kesejahteraan dari guru-gurunya juga masih kurang terfokuskan, sedangkan pendidikan yang baik adalah menghasilkan anak-anak yang baik juga nantinya dan berkualitas tinggi. Tapi kalau memang misalnya pengajarnya ataupun ya panutannya tidak terkualifikasi dengan baik, apakah akan menjadi hasil yang terkualifikasi lagi yang baik nantinya? Kan belum tentu. Berarti kan harus inangnya nih kasarnya, pengajarnya juga kita harus sejahterakan. Lalu kualitas fasilitas sekolah-sekolah ya, jangan dilihat yang kota-kota besar. Sorry to say, kota-kota besar tuh walaupun mungkin kita juga bisa melihat banyak sih yang sekolah-sekolah bagus, fasilitasnya bagus, kualitasnya bagus. Tapi di kota besar sendiri pun juga kadang ada loh yang sekolahnya itu sendiri kualitasnya atau fasilitasnya masih kurang mumpuni. Apalagi yang di pelosok gitu. Dan jangan cuma difokuskan kepada sistemnya doang. Memang sistem harus diubah. Tapi yang lain-lainnya jangan lupa. Itu juga PR untuk pemerintah Indonesia supaya kita bisa optimis. Semoga selalu sabar ya mengajarkan anak-anak Indonesia. Oh iya, spesial juga kan anak-anak spesial, biar lebih sabar lagi. Biar upahmu besar di surga ya kan. Pahlawan tanpa tanda jasa loh ini loh. Luar biasa kan. Oke, nanti main-main lagi ya ke Rumah Indonesia Maju ya. Boleh ya? Oke. Thank you Kang Gilang. Oke, thank you kawan muda. Ini sesi kita luar biasa tentang pendidikan Indonesia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya Rumah Indonesia Maju. Oke dah, sampai jumpa lagi.